Waktu kita ngomongin fakta harga BBM Indonesia aja, kita udah diusir sama netizen Indonesia, suruh keluar aja dari Indonesia. Iya Mbak Yu, ngomongin fakta BBM di Indonesia aja kena usir dari Indonesia, apalagi ini ngomongin agama di Indonesia. Berarti mereka ingin menghapus sila pertama Pancasila Indonesia nih, Ce. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Warga Jakarta gugat aturan ke Mahkamah Konstitusi, minta hidup di Indonesia tanpa harus memeluk agama. CTD Insider. Warga Cipayung, Jakarta Timur bernama Raymond Kamil menggugat aturan ke Mahkamah Konstitusi agar dirinya bisa hidup di Indonesia tanpa harus memeluk agama. Selain Raymond, ada satu penggugat lain asal Binjai, Sumatera Utara bernama Indra Sahputra. Keduanya diwakili oleh Teguh Sugiharto selaku kuasa hukum, menyebutkan bahwa hak konstitusional para pemohon yang tidak memeluk agama atau kepercayaan merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang menjadi objek gugatan, yakni sejumlah undang-undang mulai dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan hingga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan pasal tentang perkawinan, di mana pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan akan hilang pula hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah yang digantungkan secara bersyarat pada pelaksanaan ritual agama, ritual perkawinan menurut ketentuan agama. Kayak gini-gini nih Mbak Yu, pasti langsung diusir sama netizen Indonesia. Nggak usah tinggal di Indonesia lu. Waktu kita ngomongin fakta harga BBM Indonesia aja, kita udah diusir sama netizen Indonesia, suruh keluar aja dari Indonesia. Iya Mbak Yu, ngomongin fakta BBM di Indonesia aja kena usir dari Indonesia, apalagi ini ngomongin agama di Indonesia. Berarti mereka ingin menghapus sila pertama Pancasila Indonesia nih, Ce. Apa Mbak Yu sila pertama Pancasila kalau engkau tahu? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Coba langkau sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima apa pula? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, berarti budak yang menuntut ke Mahkamah Konstitusi nih, dia hanya mau sila kelima aja, Ce. Sila kelima nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emangnya Indonesia ini udah cukup adil? Di komen nih sama Muhammad Riza, sok nggak mau beragama padahal cuma malas beribadah. Dibalas lagi nih sama Zion Vergil, nggak juga, emang udah nggak percaya. Nggak percaya agama maksudnya Mbak Yu? Dibalas lagi nih sama di Prasetyo, ya karena lu malas ibadah, malas baca dan memahami kitab agama lu. Kalau udah paham sama kitab agama, nggak bakalan ada statement kocak kayak ini. Emang kalau udah nafsu di atas segalanya, jangankan agama, kehidupan aja nggak lu percaya. Dibalas lagi Mbak Yu, buat apa? Hahaha, yang penting memahami apa yang menguntungkan untuk sesama dan diri sendiri, sama apa yang buruk untuk sesama dan diri sendiri. Itu aja udah cukup, ngapain ribet-ribet, kata Zion Vergil. Dibalas lagi nih komentarnya sama Alvin HKS, agama tidak mewajibkan seseorang beragama bro, tapi orang yang beragama yang mewajibkan itu, karena mau lu beragama mau nggak apa-apa, nggak rugi, gitu aja sih. Dibalas lagi dengan Alvin, minimal secara logika gua nih mending lu pilih Islam aja, minimal di dalam hati lo keimanannya kecil, minimal bisa masuk surga, walaupun disiksa dulu di neraka sih bro, tapi nggak kekal atau abadi di sana, walaupun nggak sholat dan lain-lain, daripada jadi seorang ateis masuk neraka. Ateis tuh yang nggak punya agama kan, Ce? Tidak percaya Tuhan Mbak Yu. Kalau yang nggak punya uang tuh apa, Ce? Meringis dan miris sampai menangis-nangis Mbak Yu. Jangan dibela, mereka nggak ngasih tanggal merah di kalender. Dibalas dengan Kartika, coba kalender Bali, lebih banyak lagi tanggal merahnya. Aku hidup di Bali jadi ikutan banyak libur. Iya, di Bali tuh emang banyak libur, Ce. Caper tinggal nggak usah beribadah. Toh ibadah kan untuk orang yang mau ibadah dan ikhlas, kata Anjar Septianto. Caper nih apa dulu, Ce? Karena penonton banyak yang tak tahu nih caper nih apa. Caper tuh cari perhatian. Nih ada komentar lagi. Ya udah, mending mereka aja yang pindah ke barat sana. Indonesia didirikan sejak awal sudah ada aturan wajib bagi warga negaranya yang memeluk agama. Makanya Pancasila itu dijadikan ideologi bangsa. Selesai. Opung Luhut pernah berkata, negara ini bebas tapi tidak ada kebebasan yang sifatnya absolut. Semua ada aturan mainnya, kata Ridho Darmawan. Dibalas lagi dengan The Vice. Benar, sebebas-bebasnya Amerika, penjara tetap ada isinya. Di komentar nih, Ce, sama Alex Nice. Udah sih, biarin aja di KTP lu ada agamanya. Kalau lu nggak mau beragama ya tinggal jangan jalanin aja, gampang gitu. Berarti dia orang nih Mbak Yu melapor ke Mahkamah Konstitusi supaya KTP dia orang nih agamanya tidak ada dituliskan agama apa. Nah, kalau di Malaysia nih, Ce, Mahkamah Konstitusi di Malaysia apa ya sebutnya? Aku rasa Mahkamah Konstitusi juga Mbak Yu, tapi tak tahu lah aku Mbak Yu. Lu aja sendiri Raymond, nggak usah ngajak-ngajak orang, lol. Ini kan hanya 2 pemohon, jangan bilang warga Jakarta yang seolah-olah banyak yang menggugat, kata M. Aris Rizky. Iya kok hanya
2 orang aja yang menggugat kok, Ce. Konsekuensinya buat mereka, tanggal merah hari besar keagamaan mereka nggak boleh libur kerja, nggak bisa dapat diskon-diskon Natal dan Idul Fitri, nggak bisa ambil takjil gratis bagi yang di pinggir jalan. Mau? Nah, kalau kayak gitu berarti dia pakai dalil yang harus ada agama, Mbak Yu. Dia pun tak akan sanggup tak libur selama-lamanya. Berarti mereka ingin menghapus sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa. Dibalas lagi, nggak ada Tuhan kalau nggak ada agama. Jadi Tuhan yang nyiptain agama atau agama yang nyiptain Tuhan, kata Elkin Span. Perlu dipikirin bagaimana dengan para penganut kepercayaan ataupun agama yang tidak secara resmi diakui pemerintah, kata Munir Werlin. Pancasila mewajibkan rakyat Indonesia memeluk agama. Itu ngaruh ke moralitas, bosku. Kalau nggak beragama, bosku, moralnya pakai apa? Bisa kacau. Negara barat yang banyak tidak beragama, apa bagusnya moral mereka, bosku? Mereka hanya maju dalam materi, tapi hidup personal mereka hancur dan roboh. Itu keren. Enggak lah, kata Ayu. Hei, ini ajaran dari mana? Coki yang bilang nggak beragama nggak punya Tuhan, kata Firman. Jangan bodoh membenarkan yang salah. Situ beragama kan? Jangan mencari pembenaran ngebela dengan kata tidak beragama. Bukan berarti tidak punya Tuhan. Orang yang beragama itu percaya Tuhan dengan berdoa. Kalau yang nggak beragama itu nggak percaya. Simpelnya gitu, kata AG. Bener sih, agnostik namanya. Masalahnya orang Indonesia yang beragama aja nggak banyak bertuhan, apalagi yang nggak beragama, kata Cuprit. Ada apa sih sebenarnya ini? Sebenarnya dengan Anda diam dan tidak bikin rusuh, menghina dan lain-lain, sebenarnya Anda masih damai-damai saja. Contohnya paman kita ini, Coki Pardede bebas. Agamanya sebenarnya hak kalian sebagai manusia untuk meyakini, dan secara manusiawi tidak ada pemaksaan karena itu hak individu. Selama bisa bermasyarakat dengan baik dan tidak menghina agama orang lain dan terkait dosa dan lain-lain, kan ditanggung personal, kata Tria Wanyu. Tapi kau setuju tak, Ce, kalau mereka nih menggugat kalau mereka nggak punya agama? MK tuh Mbak Yu, kau nak tuntut apa gak situ? Yang sudah-sudah apa yang selesai dari MK tuh? MK tuh kemarin menghapus ambang batas pilkada, Ce. Karena MK dah membuat kebijakan tersebut, maka DPR membuat siasat baru, Ce. Akhirnya Indonesia nih seluruhnya darurat Garuda Biru, Ce. Masyarakat, mahasiswa semuanya turun ke jalan, Ce. Demo di depan kantor DPR. Berarti maksud kau nih karena budak 2 ketol nih Indonesia mau buat peringatan Garuda Biru, Mbak Yu? Harusnya budak 2 ketol tuh masukkan lagi ke pelajaran agama waktu SD, Ce. Tapi dia orang ini dapat nama kan dari orang yang beragama, Mbak Yu. Tapi masalahnya dia tak mau beragama, Ce. Ah, ini yang susah, Mbak Yu. Cuma bercakap fakta BBM di Indonesia aja langsung nak kena usir sama orang Indonesia, Mbak Yu. Apalagi kita cakap pasal tak ada agama. Jadi gue setuju tak, Ce, sama budak 2 ketol tuh? Indonesia nak darurat Garuda Biru gara-gara budak 2 ketol tuh. Kalau menurut aku masih hebat Fufu Fafa sih, Ce. Majulah Singapura. Episode sak durunge. Memang di masa Pak Jokowi menjabat nih, orang korupsi nih banyak kali. Tak tahu malu korupsinya di orang nih. Tapi setelah Pak Prabowo dijabat sebagai presiden nih, Ce, barulah ketahuan beberapa korupsi tuh bisa terbuka, Ce. Berarti nanti habis nih, Mbak Yu, orang-orang yang korupsi di zaman Jokowi. Iya, karena korupsi ini susah juga lah, Ce. Karena mereka nih kong kali kong. Ternyata di akhir masa jabatannya dia membuktikan satu janjinya, yaitu mencetak 10 juta pengangguran, kata Zaki Kun. Ini yang disebut pendukungnya sebagai presiden terbaik. What eco, kata Retni Sarishak. Selamat jalan, Pak. Utangmu akan selalu dikenang, kata Info Cegatan Jogja Harian.